Jadi tahun 2019 akhir harga sahamnya $300. Terus awal 2020 harga sahamnya hampir $800. Apakah itu Tesla? TSLA stok tikernya. Halo, balik lagi sama saya Rian Hafiz. Sekarang saya akan bahas saham dan company yang lagi hot banget saat ini. Hot banget nih, yaitu adalah Tesla. Stok tikernya TSLA. Foundernya siapa? Kalian tahu? Elon Musk ya. Dan produknya apa? Adalah mobil ramah lingkungan atau mobil elektrik. Welcome to the Cybertruck Unveil. Nah, kalian mungkin tahu juga kalau misalnya Elon Musk adalah founder dari SpaceX juga, Tesla, dan satu lagi dia perusahaan Solar City. Jadi yang saya tahu adalah setelah dia keluar dari PayPal, dia bikin PayPal bersama teman-temannya, which is jadinya PayPal Mafia, dan akhirnya dia keluar punya duit, dia invest duitnya itu investasikan lagi ke 3 perusahaan besar, which is yang pertama adalah Tesla, yang kedua adalah SpaceX, yang ketiga adalah Solar City. Itu adalah perusahaan energi bertenaga surya di Amerika Serikat. Tapi yang paling terkenal adalah dua, Tesla, which is perusahaan mobil, yang kedua adalah perusahaan otomotif, untuk produksi otomotif dengan berbasis teknologi baterai. Yang kedua adalah SpaceX, di mana dia adalah salah satu perusahaan pertama yang mencoba untuk melakukan eksplorasi ke Mars. This is bad. SpaceX menjadi perusahaan pertama yang bereksperimen untuk membuat roket yang bisa didaur ulang. Selama ini yang kita tahu adalah roket kalau misalnya mau menerbangkan satelit ke luar angkasa misalnya, itu sekali pakai aja. Tapi ini dia membuat Falcon atau beberapa roket lainnya yang dia benar bisa terbang tapi bisa balik lagi. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah Teslanya, perusahaan mobil Teslanya. Kenapa sih Tesla ini menarik? Ada 3 hal yang menarik. Yang pertama, di sisi fundamentalnya, ya kita lihat ada Elon Musk. Ini sudah menjadi daya tarik sendiri gitu. Saya sendiri punya bukunya, saya sangat admire Elon Musk karena visionnya dia dan karena dia sangat berani juga untuk breakthrough dari sisi bisnis dan dari sisi teknologi. Jadi yang saya lihat dari sisi foundernya adalah Elon Musk tidak hanya melihat sebuah hal dari sisi bisnisnya, lihat sebuah company dari sisi bisnisnya dia jago, tapi dia juga jago dari sisi teknologinya juga. Makanya kenapa dia build something yang out of ordinary, people can do. I mean, bikin perusahaan roket, bikin perusahaan otomotif bertenaga baterai. Oke. Yang kedua adalah produknya. Produknya menurut saya sangat eksotik. Mungkin kalian pernah lihat beberapa mobil Tesla di YouTube atau di jalan mungkin. Nah, nanti saya akan kasih tau juga yang di jalan itu punya siapa. Tahun lalu juga akhir tahun 2019 Elon Musk dan Tesla baru launching satu produk baru, which is berbentuk truk, Cybertruck. Jadi segmen itu di US atau truk yang SUV kecil itu atau SUV yang berbentuk truk itu sangat laku di US. Mereka sangat suka mobil seperti itu. Tapi akhirnya mereka pertama kali membuat truk bertenaga baterai dan dengan desain yang sangat futuristik menurut saya. Kalau misalnya kita lihat desain itu, ini kayaknya kayak kita lihat nonton film-film Star Trek atau film-film Avengers kayak gitulah. Kayak lebih cocok kayak mobilnya Iron Man. Tapi pas dia pertama kali launching itu di Twitter, saya lihat itu semua orang pada ngetawain, ini mobil apaan nih, mobil jelek banget, whatever, karena bentuknya kotak. Tapi dalam seminggu pertama dia bisa melakukan pre-order 250.000 unit. Jadi demand-nya untuk mobil-mobil yang dia bikin itu sangat tinggi. Bukan hanya sedannya, tapi juga truknya juga ternyata. Sekarang dia juga lagi bikin beberapa factory baru, manufacturing facility baru di Cina, di Shanghai, yang kalian bisa lihat videonya. Kenapa dia juga salah satu founder yang lucu juga, ya dia adalah Elon Musk. Ya kita bisa lihat aja videonya nih, dia lagi joget-joget di Shanghai Gigafactory-nya. Oke, setelah produk Cybertruck-nya yang paling baru, ada juga dari sisi teknologinya yang mau saya bahas dari sisi fundamental produknya. Jadi dia udah punya udah punya autopilot. Jadi kalian bisa nyetir, udah kayak nyetir pesawat. Kalau misalnya kalian bosan, udah tinggal pencet autopilotnya, tuh mobil jalan sendiri. Kalau misalkan di tol, itu mobil bisa tahu kapan dia harus berhenti. Kalau misalnya ada mobil di depannya, kapan dia harus ngebut, kapan dia harus nyalip tuh mobil. Dan kerennya lagi, yang ngelakuin inisiatif autopilot untuk mobil itu bukan hanya Tesla, tapi Google juga melakukan inisiatif autopilot for automobiles. Tapi bedanya adalah yang saya tahu datanya lebih sedikit yang punya Google. Jadi gini, yang Google lakukan untuk autopilotnya adalah dia bikin salah satu miniatur kota gitulah. Jadi dia punya miniatur kota, ada mobil-mobil main, ada seperti dibuat seperti ada manusianya, ada toko, ada jalannya, di mana mobil-mobil tersebut bisa jalan sendiri. Oke, itu keren juga yang dibuat Google. Tapi yang dibuat oleh Tesla adalah dia sudah mempunyai banyak data point dari mobil-mobil yang udah jalan di US atau di seluruh dunia. Dia mempunyai data dari situ. Pada saat orang mengaktifkan autopilotnya, dia sudah mendapatkan data dari situ. Oke, mungkin autopilot itu masih
masih lama ya, cuman ini menjadi sebuah future yang kita lihat. Berarti nanti mungkin kita nyetir mobil, gak perlu nyetir lagi, udah tinggal duduk manis, diam, mobilnya jalan sendiri. Mungkin future-nya akan seperti itu. Itulah yang membuat Elon Musk dan Tesla itu sangat visionary dalam membuat produknya. Karena dia sudah punya AI-nya untuk melakukan hal itu. Bahkan saya lihat di salah satu video YouTube, ada satu orang mengetes autopilotnya apakah bekerja atau tidak. Jadi ini ceritanya orang lagi nyetir nih, terus autopilotnya sudah dinyalakan dan dia akhirnya ngantuk. Dan akhirnya mobilnya itu jalan minggir sendiri untuk ngasih tahu kalau misalnya nih orang ngantuk, lu harus istirahat dulu. Bisa sampai seperti itu karena dia sudah punya scan face recognition-nya, dia bisa scan, dia bisa tahu behavior dari si yang punya mobil itu sendiri. Dan yang terakhir dari sisi produknya adalah dia mempunyai produk yang sangat bagus dari sisi mesin dan baterainya. Oke, kalau misalnya di mobil biasa jalannya itu kita melalui bensin kan, kita pakai bensin. Tapi kalau misalnya di mobil Tesla itu menggunakan baterai. Dan masalahnya di mobil listrik adalah ya kalau misalnya baterainya habis, kita harus nge-charge dulu. Gak ada masalah kalau misalnya kita tinggal di negara seperti US gitu yang sudah banyak charging stationnya. Cuman kalau misalnya kita di Indonesia, masalahnya masih belum banyak charging station untuk mobil-mobil listrik. Nah, tapi sekarang Tesla juga terus mengembangkan baterai yang mampu bertahan lama dan chargingnya lebih cepat. Dia lakukan itu untuk continuous improvement untuk mobil-mobilnya. Jadi ada dari sisi AI-nya, dari sisi baterainya, dari sisi produknya, semuanya oke semua. For the future, saya lihat juga belum ada perusahaan saingannya yang bisa mengalahkan itu. For now, kita lihat sebelumnya ada perusahaan Tiongkok yang bikin perusahaan mobil juga, otomobil. Faraday Technologies kalau nggak salah namanya. Tapi sekarang kayaknya udah bankrupt akhirnya karena nggak bisa bersaing juga dengan Tesla. Oke, itu dari sisi produk. Yang kedua, saya bahas dari sisi financials. Oke, dari sejak awal Elon Musk bikin Tesla, emang ya masih belum profit lah, masih minus, profitnya masih minus. Jadi masih loss, masih reported loss. Cuman baru earnings report kemarin, akhir Januari kemarin, mereka bilang oke, akhirnya kita punya profit meskipun profitnya belum banyak, tapi secara financials sudah menunjukkan traction yang ada gitu. Dia deliver expectation yang lebih besar dibandingin yang di-expect. Jadi secara delivery mobil, secara revenue, dan secara gross margin, dan secara profit lebih bagus dibandingin sebelum-sebelumnya. Jadi secara financial dia bagus, dan dia melakukan record delivery mobil 112.000 vehicle, 112.000 mobil dalam waktu 1 quarter di tahun lalu. Itu sebuah rekor untuk Tesla. 112.000 mobil itu banyak loh, dan ini masih di awal. Oke, itu secara financials. Ya meskipun masih so-so aja lah secara financials. Yang ketiga, secara technical. Yang tadi saya bilang di awal, $300 waktu akhir tahun. Sekarang hampir $800. Dan banyak yang bilang, beberapa analis yang bilang ini kemungkinan bisa sampai 900 bahkan $1.000, akan menyentuh $1.000. Tapi lucunya banyak yang juga yang bilang gak mungkin. Analis-analis yang bilang gak mungkin. Ini kayaknya Tesla gak mungkin sampai segitu, pasti akan turun. Makanya banyak analis yang juga bilang jangan beli sahamnya Tesla, tapi short karena kayaknya ini ketinggian harganya kebanyakan. Oke, tapi analis itu ternyata banyak yang salah juga. Jadi banyak analis atau banyak investor juga yang loss di tahun ini 2020 dan tahun kemarin karena mereka shorting stoknya Tesla. Nah, orang-orang yang akhirnya long dan akhirnya buy di sahamnya Tesla, nah itulah yang profitable. Bahkan pada saat saya buat video ini di awal Februari kemarin, Tesla itu dalam waktu 1 hari itu baru naik 20% sahamnya. Jadi tadinya 600-an something, sekarang jadi 780-an US dollar per sahamnya. Luar biasa, dalam waktu 1 malam 20% naiknya. Nggak banyak perusahaan-perusahaan atau di luar bahkan di Indonesia yang bisa memberikan return sebanyak itu, bahkan bisa hampir 3 kali lipat dalam waktu 3 bulan. Itulah kenapa bisa menjadi sebuah stok yang patut untuk dikoleksi. Kalian pasti berpikir juga, ngapain juga ya lu ngomongin tentang Tesla ya? Di sini nggak banyak kok yang punya, dan kayaknya kita juga nggak punya charging stationnya. Tapi jangan salah loh, udah banyak yang punya mobilnya. Bahkan udah ada juga Tesla Club Indonesia atau TCI yang dikomandani oleh Mr. Ahmad Sahroni. Ini fotonya Ahmad Sahroni, mungkin kalian ada yang tahu. Saya pernah main ke rumahnya beliau. Beliau sekarang adalah ketua Tesla Club Indonesia. Dia salah satu yang punya Tesla. Selain Pak Ahmad Sahroni, ada juga saya lihat Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier salah satu YouTuber atau salah satu artis yang punya Tesla juga. Dan kalian kalau misalnya mau beli, kalian bisa juga. Sudah ada dealer yang menjual Tesla di Indonesia. Ya mungkin dari Model X yang sudah ada dengan harga mulai dari 1,5 miliar. Saya lihat-lihat di mobil 123. Untuk Model 3 kalau nggak salah 1,5 miliar. Nah, kalau misalnya kalian pengen, gue juga pengen punya Tesla Model 3, Model X, bahkan pengen punya Cybertruck juga. Tapi kalian masih belum punya uang untuk membelinya. Jangan sedih, kalian bisa beli sahamnya dulu. Jadi tanpa perlu punya mobilnya, tapi kalian udah punya sahamnya. Bahkan lebih keren kan? Jadi kalian punya kepemilikan di Tesla tersebut. Kalau misalnya ada orang yang beli Teslanya, ada orang teman-teman kalian yang beli Tesla, kalian bisa dapat profit juga ujung-ujungnya dari situ karena capital gain dan karena dividen yang mungkin akan diberikan oleh Tesla. Tapi saya nggak yakin mereka akan dikasih dividen karena belum profitable. Jadi mungkin kalian belum bisa beli mobilnya, beli sahamnya aja dulu.
Gimana cara beli sahamnya Tesla? Bisa dengan harga mulai 1 juta rupiah dulu, mungkin 1 juta rupiah dulu bisa lah, atau 50 dolar dulu deh beli sahamnya Tesla, bisa. Gimana caranya? Saya akan kasih tahu di video-video berikutnya. Makanya jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga, biar besok-besok kalau saya bikin video kayak gini lagi kalian ke notified. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Ayo kita beli sahamnya Tesla.